Bab 82. Bantu. Sheila King mengangguk dan berkata, ilmu menebas langit menarik pedang adalah satu-satunya keterampilan pedang level hitam tingkat atas yang diciptakan oleh senior sekte pedang kita. Karena hanya memiliki 2 jurus dan super kuat, itu telah menarik banyak minta dan pengejaran murid sekte pedang. Bisa dibilang keterampilan pedang ini sangat populer saat itu. Warrior yang kaget, tidak menyangka bahwa ilmu menebas langit menarik pedang ini ternyata adalah keterampilan pedang tingkat atas kelas hitam, dan kemudian bertanya, lalu mengapa keterampilan hitam ini berubah menjadi level kuning, dan juga dikubur di paviliun yang tidak ada keterampilan kungfu. Sheila King sepertinya memikirkan sesuatu, matanya berkilat dingin. Setelah waktu yang lama, dia berkata, ilmu pedang yang kamu latih saat ini bukanlah ilmu pedang yang sebenarnya. Ilmu pedang yang sebenarnya dibagi menjadi 2 gerakan, 1 jurus adalah menarik pedang, 1 jurus lainnya adalah menebas langit. Kombinasi kedua jurus itu adalah jurus pamungkas yang sesungguhnya. Terutama momentum dan kekuatan yang meledak pada saat menghunus pedang, saat dipadukan dengan jurus kedua yaitu menebas langit, ini adalah keterampilan pedang yang sangat menghadapi level bumi. Warrior yang mengangguk, dan diam-diam berkata bahwa tidak heran dia selalu merasa kehilangan sesuatu saat melatih seni pedang ini. Ternyata dia melewatkan 1 jurus untuk serangan utama, tetapi jurus itu tidak terlalu penting bagi Warrior yang, karena pasca produksinya menggunakan ketenangan untuk mengontrol gerakan, mengontrol musuh dengan 1 gerakan. Namun, metode kedua dari ilmu menebas langit menarik pedang adalah dengan terlebih dahulu mengontrol musuh, memperhatikan momentum dan inisiatif. Mungkin jurus menebas langit itu lebih baik dari pasca produksinya, tapi bagi Warrior yang, dia tetap menyukai apa yang dia buat yaitu post catch. Namun, jika dia bisa mengamati gerakan menebas langit itu masih akan banyak membantu serangan pasca produksinya. Memikirkan hal ini, Warrior yang bertanya, apakah buku asli ilmu menebas langit menarik pedang masih ada? Sheila King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Senior itu dibunuh oleh sekte hantu sebelum dia mencatat keterampilan pedang. Makanya, keterampilan pedang ini bisa dibilang sudah hilang. Faktanya, teknik tebasan langit dan pedang yang kamu latih sekarang terhitung yang asli, karena senior itu telah mencatat gerakan pertama, yaitu yang kamu latih sekarang. Mendengar itu, Warrior yang sedikit kecewa, tetapi tidak terlalu kecewa. Mendapatkan adalah keberuntungannya, tidak mendapatkannya adalah nasibnya. Warrior yang masih sangat terbuka. Dia sudah mendapatkan jurus pertama ini, dan sudah sangat baik bisa bekerja sama dengan pasca produksinya. Pada saat ini, Sheila King berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu bertemu seseorang dari sekte hantu di luar, jika kamu dapat membunuh lawan, bunuh lawan, karena jika kamu tidak membunuh mereka, mereka juga akan membunuh kamu. Dan jika kamu membunuh mereka, masih bisa mendapatkan nilai kontribusi dari sekte. Melihat Sheila King berwajah dingin, hati Warrior yang terpana, wanita di depannya sangat membenci sekte hantu. Dia masih ingat ketika dia berada di dasar lembah penghancur jiwa, hanya karena dia ingin menggunakan senjata Bloody Hand, wanita di depannya ingin membunuhnya, kebencian macam apa yang ada di sana. Dan mereka yang membunuh sekte hantu akan mendapatkan kontribusi dari sekte, apa artinya ini? Artinya bukan hanya Sheila King yang membenci sekte hantu, tapi sekte pedang juga membencinya. Kalau tidak mungkin menggunakan hadiah semacam ini untuk mendorong murid sekte pedang membunuh orang-orang sekte hantu. Kakak, apakah sekte hantu itu sangat jahat? Saat ini, Fanny yang selama ini mendengarkan percakapan keduanya, berkata dengan takut-takut. Warrior yang juga bertanya, Sheila King,
apa dendam antara sekte pedang dan sekte hantu? Ekspresi Sheila King sedikit tidak wajar ketika dia mendengar warrior yang memanggilnya Sheila King, tetapi dia tidak keberatan. Dia hanya melirik warrior yang, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, dendam seabad, dendam antara sekte hantu dan sekte pedang sudah hampir 100 tahun. Belum lagi, bahkan dalam beberapa tahun terakhir, di sekte pedang, beberapa tetua dan murid jenius telah mati di tangan sekte hantu, dan ibuku meninggal di tangan sekte hantu. Berbicara tentang kalimat terakhir, hawa dingin menyeruak dari tubuh Sheila King, menyebabkan Fanny di sampingnya menyusup masuk pelukan warrior yang dengan tidak terkendali. Ekspresi warrior yang juga berubah. Dia tidak menyangka ibu Sheila King mati di tangan sekte hantu. Tidak heran dia sangat membenci orang-orang sekte hantu. Pengalaman warrior yang agak mirip dengan Sheila King, dia memahami perasaan Sheila King dengan sangat baik, dan segera berkata, jika aku bertemu sekte hantu di masa depan, aku akan membunuh mereka. Warrior yang adalah tipe orang yang bila orang tidak memprovokasi dia tidak akan memprovokasi orang lain, tetapi sekte hantu ini adalah pengecualian. Karena walaupun dia tidak membunuh sekte hantu, anak buah sekte hantu akan membunuhnya. Kedua sekte bermusuhan, dapat dikatakan bahwa siapapun akan menjadi musuh sekte hantu begitu dia bergabung dengan sekte pedang. Dan dia tidak memiliki kesan yang baik untuk orang-orang sekte hantu, tetapi dia ingat adegan ketika Bloody Hand menyerangnya dan orang-orang sekte hantu mengejarnya. Mendengar kata-kata warrior yang, mata Sheila King sedikit berfluktuasi, dan berkata, meskipun orang-orang sekte hantu memiliki reputasi buruk, kekuatan mereka sangat bagus, terutama beberapa keterampilan hitam aneh dan teknik terlarang. Jika kamu bertemu mereka di masa depan, hati-hati, jika kalah, jangan melawan. Warrior yang mengangguk, dan berkata, aku bukan tipe orang bodoh yang tetap terjang dengan mengalahkan ketidakmampuan untuk menggalahkan. Sheila King ragu-ragu, lalu berkata, aku membawa Fanny ke sini hari ini. Selain membiarkan dia melihat kamu, aku juga ingin kamu membantu aku. Minta aku membantu. Warrior yang sedikit terkejut, dan bertanya, apa bantuannya? Sheila King bertanya, apakah kamu ingat orang sekte hantu yang kita temui di lembah hantu bulan lalu? Warrior yang mengangguk dan berkata, tentu saja, kamu mengatakan bahwa selain Bloody Hand, ada dua pria kuat yang tidak lemah dari Bloody Hand. Apakah yang kamu ingin aku bantu ada hubungannya dengan ini? Sheila King mengangguk dan berkata, kami menduga bahwa orang-orang sekte hantu bersekongkol untuk menyerang sekte pedang. Orang-orang yang kami kirim ke zona lembah hantu tidak menemukan petunjuk apapun, tetapi kami dapat memastikan bahwa orang-orang mereka belum pergi, dan mereka masih di sana. Tersembunyi di daerah lembah hantu, tapi kami tidak bisa menemukan tempat persembunyiannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Warrior yang bertanya. Sheila King berpikir dan bertanya, apakah kamu bisa berkomunikasi dengan monster hitam? Warrior yang tercengang, dan kemudian secara tidak sengaja berkata, kamu ingin aku menanyakan kabar pada monster hitam lembah hantu. Sheila King mengangguk dan berkata, jika kamu bisa berkomunikasi dengan monster hitam, maksudku adalah itu. Jangan khawatir. Masalah kamu memiliki serigala hantu dan macan tutul misterius, aku belum mengungkapkannya kepada siapapun. Kali ini aku meminta bantuan kamu secara pribadi, dan tidak ada yang akan tahu. Warrior yang bertanya kepada makhluk kecil di dalam hatinya setelah melihat makhluk kecil mengangguk, dia berkata, aku tidak bisa berkomunikasi dengan monster hitam, tetapi makhluk kecil bisa, tetapi apakah kamu benar-benar yakin bahwa metode ini baik-baik saja? Sheila King berkata, aku tidak yakin, tapi ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan sekarang.
Jika monster hitam tidak tahu di mana mereka bersembunyi, maka Sekte Pedang hanya bisa mengambil tindakan pencegahan. Meskipun sangat pasif, itu juga tidak ada solusi lagi. Mendengar ini, warrior yang berkata, "Ya, kita pergi ke lembah hantu sekarang. Jangan terburu-buru." Sheila King berkata, "Untuk jaga-jaga, aku perlu bersiap. Aku akan datang kepada kamu dalam 3 hari, ya." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Ya." Sheila King sedikit mengangguk, lalu menatap Fanny, dan berkata, "Ayo pergi, kamu belum menyelesaikan pekerjaan rumahmu hari ini, jadi kamu tidak bisa membuang waktu." Fanny memandang warrior yang dan merasa sedikit putus asa. Meskipun Sheila King memperlakukannya dengan sangat baik, dia tetap ingin bersama kakaknya karena merasa aman bersama kakaknya. Melihat mata Fanny yang enggan, warrior yang merasa lembut di hatinya, mengusap kepala Fanny, dan berkata dengan lembut, "Gadis bodoh, kakak ada di Sekte Pedang, dan kamu juga di Sekte Pedang. Mulai sekarang, kamu hanya perlu mengerjakan PR pemberian kakak Su untukmu. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumahmu, kamu bisa datang ke sini untuk melihat kakak. Sekarang kembalilah bersama kakak Su dan dengarkan kata-kata kakak Su, mengerti?" Fanny menganggukkan kepala kecilnya dan berkata lembut, "Kak, jaga dirimu baik-baik. Fanny akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat." Ketika Fanny menjadi lebih kuat, akan pergi bersama kakak untuk menyelamatkan ibu. Fanny pasti akan bekerja keras. Warrior yang mengusap Fanny dengan penuh kasih sayang, bersumpah diam-diam di dalam hatinya, apapun yang terjadi, Fanny tidak boleh dilukai. Sheila King meraih tangan Fanny, memandang warrior yang, lalu melambaikan tangan kanannya, dan menghilang ke lembah King Feng dengan menaiki pedang biru. Melihat aliran cahaya di cakrawala untuk waktu yang lama, warrior yang mengambil napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan di depan pohon tumor besi, dan mulai berlatih menggambar pedang lagi. Jika ingin Fanny tidak terluka, maka hanya kekuatan yang kuat yang bisa melakukannya. Dan kekuatannya saat ini masih agak lemah, meskipun dia sudah sangat baik di bawah alam bawaan, tapi untuk yang kuat seperti Sheila King dan Justin Feng, dia tidak ada bedanya dengan seekor semut, meskipun sedikit menyakitkan, itu adalah fakta. Karena itu, dia harus bekerja lebih keras. Bersambung.